Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Siberkreasi melaksanakan webinar melalui Zoom dengan tema Vaksinasi Dewasa, Tingkatkan Imun Tubuh. Webinar dinarasumberi oleh Dr. Andes Samuel E. Huwai MH selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dan Daud Samal SKM, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Bertindak selaku moderator Dr. Anda Nureni Tuarita MSI selaku Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Maluku. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Andes Samuel E. Huwai memaparkan materi terkait peranan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dalam penyebaran informasi vaksin dewasa COVID-19. Jadi peran Kominfo itu kan peran yang sangat strategis, terutama di masa pandemi COVID dan persiapan mengapresiasi langkah pemerintah untuk pengadaan vaksin. Jadi kita sudah punya sejumlah sumber-sumber informasi resmi. Nah, di kanal-kanal yang sudah kita siapkan, kita perbanyak dengan menu-menu informasi supaya kita bisa rilis ke masyarakat. Jadi itu langkah strategis yang mesti kita beri supaya kita tutup ruang-ruang hoax di publik kita. Ya, ruang hoax yang dia berseliweran, yang setiap waktu dan saat tumbuh, ya, tanpa memandang jenis, ya. Dan karena itu tugas kita adalah menutup, mengunci, dan menghentikan seluruh sumber-sumber informasi yang tidak jelas itu, yang keliru itu, yang membuat penyesatan di level masyarakat kita. Ini penting. Tadi ada dikatakan bahwa hasil survei itu menempatkan Maluku itu dengan cara merespon vaksinasi itu terlalu rendah. Kita berusaha untuk mengatasinya, dan tentu saja bukan saja Kominfo punya tugas itu, tetapi semua pihak, ya, semua stakeholder terkait juga harus beramai-ramai untuk mengeroyok seluruh tanggung jawab ini supaya pada waktu vaksin itu tiba, masyarakat kita ada di dalam sikap mengapresiasi seluruh langkah pemerintah yang baik. Saya kira itu yang paling penting yang harus kita kerjakan di fase-fase terakhir sebelum fase ini vaksin ini tiba. Terima kasih. Dinas Pendidikan Kota Ambon melaksanakan pelatihan penyusunan media pembelajaran bagi guru SD dan SMP di Kota Ambon tahun 2020. Kegiatan tersebut bertempat di Hotel Manise yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ambon, Rahel Mary Mayruhu SOS, serta turut dihadiri perwakilan dosen FKIP Unpati, sekaligus Ikatan Guru Indonesia Wilayah Maluku, tim Program Peningkatan Kompetensi Guru atau P2KG Ikatan Guru Indonesia Wilayah Maluku, dan para perwakilan guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Ambon. Dalam wawancaranya, Mary Mayruhu menyampaikan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19 menuntut Dinas Pendidikan harus melaksanakan sebuah program dan kegiatan untuk melatih para guru dalam menggunakan media pembelajaran jarak jauh. Karena hal tersebut wajib dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, ada 120 guru SD dan 60 guru SMP. Jadi jumlahnya ada 180 guru yang dilatih untuk menyusun media pembelajaran. Di samping itu, Fitria Gibran selaku anggota tim P2KG IGI Maluku mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini yaitu agar guru-guru SD dan SMP dapat berkreasi dalam membuat media pembelajaran agar pembelajaran yang diterima oleh anak-anak terlihat menarik dan mudah dimengerti. Baik, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang menjadi fokus utama kita di era COVID, ya, menuntut Dinas Pendidikan harus melaksanakan sebuah program dan kegiatan yang membelajarkan para guru dalam menggunakan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini diberikan khusus bagi para guru, melatih mereka untuk bisa menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran jarak jauh. Suka atau tidak suka di masa COVID ini, pembelajaran jarak jauh harus dilaksanakan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pada saat ini Dinas Pendidikan punya program adalah melatih para guru dalam menggunakan media pembelajaran.
Jadi ada SD 120 guru dan SMP 60 guru. Jadi jumlah seluruhnya 180 guru yang dilatih untuk bisa menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran bagi siswa SD dan SMP. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran secara efektif, sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang atraktif dan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga para siswa itu merasa senang untuk bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, manfaatnya adalah para guru dan siswa itu sama-sama bisa merasa nyaman dalam proses pembelajaran, sehingga menimbulkan sebuah proses pembelajaran yang guru memberi dan siswa menerima dengan senang hati. Nah, dalam kondisi COVID seperti ini, para siswa sudah jenuh dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana diciptakan sebuah pembelajaran yang dengan menggunakan media yang bisa menghasilkan para siswa itu bisa dengan senang menerima pembelajaran itu. Nah, harapan kami dari Dinas Pendidikan Kota yaitu para guru bisa menciptakan sebuah pembelajaran lewat media pembelajaran dengan menggunakan dan menciptakan inovasi-inovasi baru dengan menggunakan media pembelajaran untuk menghasilkan sebuah proses pembelajaran yang lebih efektif, lebih kreatif, dan lebih menyenangkan bagi para siswa SD dan SMP di Kota Ambon. Dalam 4 hari ke depan. Baik, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk berkreasi guru-guru SD maupun guru SMP untuk membuat media pembelajaran yang nantinya akan diimbaskan lagi oleh sekolah masing-masing. Nah, ini untuk anak-anak didik kita agar pembelajaran yang nanti yang digunakan oleh guru ke anak-anak itu sangat menarik, dan disinilah tempatnya karena ada beberapa media yang diberikan. Yang pertama itu adalah menggunakan AZ Script Recorder, lalu merekam dengan cara menggunakan Fastone, dan terus menggunakan video maker, dan juga memberikan LMS, ya, Learning Management System, yaitu untuk mereka bisa berekspresi dan beraktif dan terus berkarya menggunakan belajar melakukan Google Site dan Google Formulir, dan juga ada video script. Nah, itu saja, banyak sekali sebenarnya media, tetapi untuk kali ini ada beberapa media itu yang sangat sangat baik dan sangat menarik untuk guru dan bisa diimbaskan lagi ke sekolah masing-masing dan akan diimplementasikan untuk anak-anak didik kita. Selamat berkarya, guru inspiratif. Orientasi dan pelantikan Pramuka Peduli dilaksanakan oleh Basarnas Ambon bertempat di lantai 2 kantor SER Ambon di Jalan Dr. J. Leimena Laha, dipimpin oleh Junaidi Esos MM selaku Kepala Basarnas Ambon. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pengurus Pramuka Peduli, peserta didik dari golongan penegak dan pandega di Kuartir Ranting Teluk Ambon, pembina Pramuka dalam lingkup Kuaran Teluk Ambon, dan para pegawai Basarnas. Kegiatan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Peserta yang hadir sangat mengapresiasi kegiatan ini karena baru pertama kali dibentuk unit Pramuka Peduli di Maluku. Karena itu diharapkan setelah kegiatan pelantikan pengurus unit Pramuka Peduli Kuaran Teluk Ambon, kegiatan-kegiatan Basarnas bagi masyarakat dapat dilaksanakan dengan Pramuka Peduli sebagai penggerak. Selain itu, Kepala Basarnas Ambon Junaidi mengatakan bahwa dengan adanya pelantikan seperti ini, berarti Basarnas punya tambahan potensi, yaitu memiliki tenaga unggulan dalam proses SAR nantinya. Ya, baik. Untuk hari ini kami melaksanakan suatu kegiatan kerjasama dengan Pramuka Ranting Teluk Ambon, di mana kegiatan ini adalah orientasi dan pelantikan Pramuka Peduli. Nah, dengan adanya pelantikan seperti ini, berarti Basarnas punya banyak potensi lagi untuk tambahan potensi pelaksanaan pencarian dan
karena Basarnas ini adalah sangat mewujudkan yang dikatakan bantuan dari teman-teman pramuka, kemudian dari teman-teman TNI, Polri, dan seluruh potensi yang terkait di dalamnya atau institusi yang terkait di dalamnya. Nah, dengan adanya potensi ini tambahan dari teman-teman pramuka, arti Basarnas memiliki tenaga unggulan lagi yang akan kita latih untuk menjadi seorang potensi SAR nantinya. Nah, dengan adanya kegiatan pramuka ini pun Basarnas Ambon juga mewujudkan suatu programming dari pusat bahwa Basarnas itu harus memiliki pramuka dalam setiap kantor. Sehingga dengan adanya ini kami akan membentuk satu gugus, namanya gugus Afikna Jagat Samagram. Nah, dengan keanggotaan yang dilantik nanti ini yaitu pramuka peduli, maka untuk gugus Afikna Jagat Samagram sudah memiliki anggota untuk dijadikan sebagai Saka Afikna Jagat Samagram. Nah, dengan kegiatan ini kami sangat mengharap dukungan dan bantuan dari Ibu Ketua Ranting Teluk Ambon untuk bagaimana mewujudkan apa yang diinginkan sebagai pencari dan penolong. Dan mungkin dari itu, dari Basarnas, dari Ibu Nia mungkin ada untuk penyampaian dari untuk masyarakat dan pramuka yang lain. Ya, dari Waran Teluk Ambon kami siap untuk mewujudkan pramuka ini lewat adanya kantor Basarnas ini, yaitu Bapak Jun sendiri yang bisa membantu kami dalam Teluk Ambon ini. Untuk itu kami percaya bahwa Teluk Ambon pasti bisa karena ada bantuan dari magi-magi kami di Teluk Ambon. Masih dalam wawancara yang sama, Diskominfo Channel berkesempatan untuk bertanya terkait proses pencarian korban perahu yang tenggelam di Pulau Kelang, Dusun Tihu, Kabupaten Seram bagian Barat. Kepala Basarnas Ambon Junaidi mengatakan bahwa proses pencarian dilaksanakan selama 7 hari, di mana ditemukan 1 korban selamat, namun 2 korban tidak ditemukan sampai pencarian hari ke-7. Berdasarkan keputusan bersama pihak keluarga, pada hari ke-7 operasi ditutup, dan jika ada tanda-tanda baru maka operasi akan dibuka kembali. Ya, baik, untuk kegiatan operasi SAR yang kami laksanakan di perairan Kelang, Seram bagian timur, bagian barat, itu dilaksanakan selama 7 hari. Untuk hari pertama hingga hari ke-7, perluasan operasi atau perluasan pencarian, area pencarian itu kami laksanakan sebanyak 40 nautical mile dari lokasi kejadian kecelakaan. Namun, kedua korban tersebut tidak ditemukan hingga hari ke-7. Yang satunya ditemukan dalam keadaan selamat dan 2-nya dicari hingga sampai 7 hari tidak ditemukan. Segala macam upaya yang telah kami laksanakan bersama dengan pihak keluarga, bersama dengan pihak tetangga dan masyarakat serta TNI Polri untuk pelaksanaan kegiatan operasi ini hingga hari ke-7 masih dinyatakan nihil dan tidak didapat yang kedua korban tersebut. Namun dengan demikian kedua keluarga korban tersebut telah mengikhlaskan apa yang terjadi, sehingga di hari ke-7 itu kami sudah tutup operasi sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 untuk 7 hari operasi. Setelah itu kita tutup dan kalau ada tanda-tanda kita buka lagi. Sehingga saya mengucapkan selamat dan terima kasih banyak kepada seluruh potensi SAR yang melaksanakan operasi mulai dari hari pertama sampai hari ke-7, dan kami kembalikan ke mako masing-masing dan ucapan banyak terima kasih. Demikian. Acara ulang tahun Pasukan Gegana ke-46 dilakukan secara virtual dengan tema Pengabdian Gegana untuk Indonesia. Program yang dilakukan antara lain perbaikan jalan, penyemprotan disinfektan, program brain, dan operasi keamanan. Diharapkan sinergitas antara generasi penerus dan senior saling berkesinambungan dalam melaksanakan sistem manajemen antara pasukan pelopor dan gegana.
Komandan Pasukan Gegana Korps Brimob Polri Brigjen Pol Resa Arif Dewanto SIK juga mengharapkan agar Brimob Detasemen Gegana meneladani para senior sehingga dapat mengukir prestasi yang membanggakan. Jadi di hari ulang tahun yang ke-46 Pasukan Gegana, kita di Satuan Brimob ini, Detasemen Gegana, harapan kita semoga semakin lebih baik lagi. Kemudian tugas-tugas yang selama ini dilakukan semoga semakin profesional anggota sehingga lebih dicintai oleh masyarakat dan bangsa. Peran Gegana khususnya unit KBR atau Subben KBR yang ada di Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Maluku memang bisa kita katakan luar biasa karena mereka bekerja tidak mengenal waktu libur sepanjang hari, setiap waktu, dan siap merespons permintaan dari masyarakat. Jadi di masa pandemi COVID ini, anggota kami yang khususnya yang terlibat dalam operasi Amanusa 2 Siwalima 2020 sampai hari ini terus melakukan upaya-upaya penyemprotan dan juga melakukan himbauan khusus penyemprotan disinfektan. Ini sinergitas kita dengan pemerintah cukup baik, ya, dan saya katakan sangat baik, jadi bukan cukup baik. Termasuk juga di masa pandemi COVID ini kita bersinergi dengan pemerintah daerah dan juga rekan-rekan TNI karena kita tidak mungkin menuntaskan masalah pandemi COVID yang ada di Maluku khususnya di Ambon ini dengan sendiri. Ya, kita selalu bersinergi dengan pemerintah daerah. Apalagi khusus untuk penyemprotan disinfektan, kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, ya, memohon bantuan untuk apabila obat yang kita miliki habis, kita minta bantuan ke Dinas Provinsi Kesehatan. Dan alhamdulillah itu selalu direspon dengan baik oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Pasca serah terima jabatan, Irjen Pol Baharudin Jafar resmi menyerahkan Pataka Polda Maluku kepada Irjen Pol Refdi Andri. Penyerahan Pataka Polda Maluku dari pejabat lama kepada pejabat baru dipusatkan di ruang rapat utama Polda Maluku Kamis 26 November 2020. Setelah menyerahkan Pataka Polda Maluku, Irjen Pol Baharudin Jafar langsung pamit untuk kembali ke Jakarta. Sementara itu, usai menerima Pataka Polda Maluku, Irjen Pol Refdi Andri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Irjen Baharudin Jafar yang telah memimpin Polda Maluku dengan sangat baik. Untuk itu, tugasnya hanya meneruskan tongkat kepemimpinan tersebut. Jafar, barangkali kalau ada kasus-kasus yang tertunda bisa kasus korupsi, Pak, komitmen Bapak untuk? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin juga di depan anggota pada tanggal 23 yang lalu dan lanjutkan hari ini, karena bagaimanapun pejabat lama kakanda kami itu Bang Baharudin Jafar MSI sudah meletakkan fondasi yang kuat lah untuk kemajuan organisasi. Kerjasama beliau secara internal, hubungan beliau secara eksternal dengan berkomunikasi seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, semua lapisan pemuda, ya, saya kira sudah dilakukan dengan baik. Tugas saya tentu tidak berlebihan, adalah melanjutkan apa yang dia sudah lakukan. Tadi saya sampaikan, pejabat baru itu sebenarnya melanjutkan, merubah dan memperbaharui. Tetapi menurut saya, tidak ada yang perlu dirubah dan juga tidak ada yang perlu diperbaharui. Karena beliau sudah melakukan sesuatu dengan sangat baik, dengan manajemen yang baik, gerakan semua unsur yang ada di organisasi ini juga dengan sangat baik. Berkomunikasi dengan TNI, Pemda, dan semua perkuatan dengan sangat baik. Komunikasi dengan masyarakat dengan sangat baik. Tentu agenda kita ke depan yang utama adalah
kita punya agenda bagaimana mengamankan pemilu pada 4 kabupaten itu dengan sangat baik, sehingga memang ketika pemilu yang aman, tertib, lancar, dan damai. Inilah yang menjadi harapan kita juga kepada semua satuan kewilayahan, khususnya yang menyelenggarakan pemilu daerah dan semua penyelenggara, tentu termasuk masyarakat. Harapan kami, mari kita ciptakan ini dengan baik, sehingga kita juga bisa menjadi acuan bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dengan sangat baik. Dan saya yakin dengan bantuan masyarakat, partisipasi masyarakat bisa berjalan. Kemudian agenda kita ke depan, tentu kita punya agenda tahunan yang kita kenal dengan bagaimana kita mengamankan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Ya, ini adalah juga menjadi agenda pada semua kewilayahan di Maluku ini. Polres, Polsek, dan Kapolres semua punya visi dan misi yang sama untuk mengamankan. Tentu sekali lagi dengan semua perkuatan yang ada, dengan semua mitra kerja, termasuk medianya dan semua masyarakat. Sekali lagi, dua agenda ini dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat. Jaga jarak, dia juga jaga jarak. Ya, pakai masker, cuci tangan, dan ini harus kita sosialisasikan, dan kita juga sekarang melakukan operasi justisi, sehingga masyarakat paham bahwa itu adalah apa yang tujuannya baik, mendisiplinkan masyarakat, menyehatkan masyarakat, sehingga nanti ekonomi kita juga menjadi tumbuh sebagaimana harapan pemerintah. Itu ya. Memang masih ada 1-2 yang kita lihat adanya mungkin ini ya. Saya kan belum melihat secara keseluruhan ini. Ada yang belum menggunakan masker dengan baik. Padahal nanti kita melaksanakan pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu kan kita harapkan kita bergembira semua. Tidak ada yang kurang. Ibarat orang pesta itu, kalau ada pesta kecil-kecilan, kalau makan-makan kita itu tidak ada nasi yang tumpah, tidak ada piring yang pecah, semua happy. Ya kan? Saya kira kerawanan-kerawanan itu bisa kita tutupi semua kalau aparatnya bekerja dengan baik, kalau penyelenggara pemilu juga melakukan sesuatu sebagaimana norma, standar, prosedur dan kriterianya. Demikian juga masyarakat kita mendukung semua. Saya kira masyarakat kita sudah sangat terbiasa dengan pesta demokrasi dan tidak ada yang rawan, dan semua berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun masyarakat kita sudah sangat dewasa, sudah berpengalaman. Tujuan pesta demokrasi adalah menegakkan kebenaran-kebenaran, menuju masyarakat sejahtera, dewasa dalam berpolitik, dan itu untuk mencari pimpinan di daerah kabupaten yang betul-betul bisa mensejahterakan, bisa memajukan, dan bisa menggulkan masyarakat. Gitu. Segala sesuatu juga sejalan dengan ketentuan-ketentuan yuridis, prosedural, taktis yang teknis yang profesional, etika yang proporsional, ya. Jadi segala sesuatu yang penting nanti kita lihat landasan yuridisnya seperti apa. Kita tidak pernah menyimpang dari koridor yang ada, utamanya undang-undang dan aturan baik ke atas maupun ke turun. Ya, saya kira sudah sangat jelas. Terima kasih. Pada tanggal 24 sampai dengan 26 November 2020, diselenggarakan Pekan Kerjasama Pendidikan dan Riset Indonesia-Belanda untuk merefleksikan sejarah panjang kolaborasi dalam penelitian dan pendidikan antara Indonesia dan Belanda, mengidentifikasi prioritas kedua negara, dan memperdalam serta membentuk kolaborasi baru. Week of Indonesia Netherlands Education and Research atau WINER 2020 yang disemarakan dengan seminar, talk show, workshop, dan networking ini dibuka secara resmi oleh Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Ingrid Catharina van Engelshoven. Pada acara pembukaan ini, kedua menteri tersebut juga menyempatkan untuk diskusi bersama para peserta yang dipandu oleh pasangan moderator Andini Effendi dan Dirk Jan Kok.
Hari kedua Winner 2020 memberikan kesempatan kepada para akademisi, dosen, peneliti, mahasiswa, dan profesional dari kedua negara untuk mempresentasikan hasil penelitian dan membahas bagaimana kolaborasi dalam penelitian dan pendidikan antara Indonesia dan Belanda dapat berkontribusi untuk mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun topik-topik aktual yang dibahas meliputi keanekaragaman hayati, tata kelola perubahan iklim, energi terbarukan, urbanisasi dan perencanaan wilayah, kesehatan, pariwisata, identitas dan budaya, serta kolaborasi penelitian dan pendidikan interdisipliner. Pada acara media briefing yang diselenggarakan secara virtual tanggal 19 November 2020, Direktur Nuffic Neso Indonesia Peter van Chowel menyampaikan rasa senangnya melihat banyak alumni Belanda yang ikut aktif dalam acara ini. Keterlibatan alumni Belanda dalam berbagai bidang mulai dari green education sampai public health merupakan bukti nyata kontribusi mereka dalam riset dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dan juga secara tidak langsung berkontribusi dalam percepatan pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Peter juga menambahkan acara Winner ini terbuka untuk umum. Bahkan pada hari kedua telah dibuka kesempatan kepada siapa saja untuk mempresentasikan hasil penelitian atau kegiatan pendidikannya kepada peserta Winner di sesi networking. Melalui platform Zoom telah dibuka 30 ruang secara paralel dan siapa saja boleh reservasi ruangan ini untuk berekspresi ataupun membangun relasi. Seperti misalnya jaringan alumni Belanda dalam program Holland Alumni Connect akan membuka ruangan di sesi networking ini untuk alumni yang aktif membuat startup dan pengembangan komunitas atau community development. Begitu pula tim stand dari Nuffic Neso Indonesia juga akan membuka ruang untuk memberikan berbagai informasi tentang beasiswa stand, Kipra alumni stand, dan juga membuka peluang kerjasama co-funding bagi institusi.